Proses pembangunan telah selesai. Memorial Living Park di lokasi bekas rumah gedong PDA Aceh dibuka secara resmi hari ini, tepatnya pada Kamis 10 Juli 2025 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Peresmian monumen itu bahkan dilakukan langsung oleh Menko Hukum Imigrasi dan Pemasyarakatan atau Menko Hukum Imipas Yusril Iza Mahendra. Diketahui bahwa pendirian monumen ini sebagai pengingat akan salah satu dari 12 kasus pelanggaran HAM berat yang pernah terjadi di Aceh pada masa lampau. Menurut Yusril, peresmian monumen di tanah bekas rumah gedong ini merupakan bagian dari upaya penyelesaian non-yudisial terkait pelanggaran HAM di masa lampau. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami, wartawan Serambi News, yaitu Muhammad Nazar. Baik, rekan Nazar, bisa dilaporkan untuk informasi selengkapnya. Ya, terima kasih. Kami laporkan dari Kabupaten PD Aceh bahwa eh, Menko Kumham Impas Republik Indonesia Yusril Iza Mahendra bersama Wamenham Mugianto dan juga Wamen PU Diana Kusmastuti meresmikan gedung Memorial Living Park di rumah gedung di Gampong Bili Aron, Kecamatan Gelombang 3, Kabupaten PD Aceh. Peresmian gedung Memorial Living Park tersebut ditandai dengan penyerahan bantuan untuk para korban yang dilakukan oleh Wamenham Mugianto yang langsung diterima oleh Gubernur Aceh Fadlullah. Selanjutnya juga dilakukan penyerahan bantuan untuk korban yang dilakukan oleh Wamen PU Diana Kusmastuti yang maksud kami penyerahan aset Living Park yang diserahkan oleh Wamen PU Diana Kusmastuti yang diterima oleh Wakil Bupati Pidia Al-Zaizi dan juga Menko Kumham Imipas RI juga menyerahkan bantuan kepada korban yang pada hari peresmian Memorial Living Parks yang dihadiri oleh korban baik korban rumah gedung dan juga korban simpang KKA dan juga korban peristiwa Jambu Kupok. Untuk diketahui bahwa pemerintah pada era Presiden Joko Widodo itu telah mengakui adanya 12 peristiwa masa lalu yang merupakan pelanggaran HAM berat, di mana Presiden Joko Widodo kala itu setelah mengakui 12 peristiwa tersebut setelah menerima tim, maksud kami laporan dari tim pelaksana penyelesaian non-yudisial pelanggaran hak asasi manusia berat masa lalu yang dilaksanakan di Istana Kepresidenan pada Rabu Januari 2023, di mana dari 12 pelanggaran HAM berat tersebut ada 3 yang diakui oleh negara yang merupakan terjadi di Aceh, antara lain di peristiwa di rumah gedung yang merupakan pos taktis yang digunakan oleh TNI pada tahun 1989, di mana di gedung tersebut diduga terjadi penyiksaan berat terhadap
warga sipil yang diduga dilakukan TNI. Kemudian juga peristiwa simpang KKA itu yang terjadi pada tahun 1999 dan juga peristiwa Jambo Kepok yang terjadi pada tahun 2023. Sementara Menteri kami Menko Kumham IMIPAS Yusril Iza Mahendra menyebutkan bahwa pihak pemerintah tetap akan menindaklanjuti terhadap pemulihan terhadap korban di 3 lokasi tersebut. Dan komitmen pemerintah telah dituangkan di dalam instruksi nomor 2 tahun 2023 tentang penyelesaian rekomendasi penyelesaian non-yudisial terhadap pelanggaran HAM di Aceh, termasuk di antaranya adalah pemerintah akan memberikan beasiswa kepada anak-anak korban dari pelanggaran HAM tersebut. Selain daripada beasiswa pendidikan, juga akan memberikan kesehatan bagi korban yang masih hidup, yang nantinya juga akan didata kembali terhadap korban-korban yang belum terdata hingga hari ini. Dan juga sebagai bentuk kepedulian pemerintah pada peresmian gedung Living Park tersebut, pemerintah juga memberikan bantuan kepada para korban yang hadir dari 3 lokasi tersebut. Pemerintah mengharapkan bahwa meski pemerintah tidak memproses kasus pelanggaran HAM berat di Aceh secara yudisial, tapi pemerintah berjanji tidak akan melakukan pelanggaran HAM yang telah terjadi di 3 lokasi tersebut. Dan bentuk komitmen pemerintah telah mengakui bahwa memang adanya peristiwa pelanggaran HAM di Aceh dan tidak akan dilakukan lagi di masa-masa mendatang. Demikian yang dapat kami sampaikan dari Kabupaten Pidi Aceh. Baik, terima kasih rekan Nazar atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali. Para anggota DPR dari Aceh, Bupati Pidi dan Wakil Bupati Pidi, anggota DPR Aceh, DPR Pidi, dan para pejabat dari pusat dari Jakarta hadir di Pidi ini untuk meresmikan bangunan rumah gedung sebagai memorial untuk mengenang terjadinya peristiwa pelanggaran HAM berat semasa dom waktu yang lalu, dan ini dijadikan sebagai sebuah monumen untuk mengenang peristiwa kelam yang terjadi di masa yang lalu itu dan menegakkan komitmen bersama untuk tidak mengulangi kasus-kasus pelanggaran HAM berat seperti itu di masa-masa yang akan datang. Dan juga sekaligus kami memenuhi komitmen pemerintah yang telah dirintis pada masa pemerintahan Presiden Jokowi dulu untuk melakukan pengakuan terhadap 12 kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa yang lalu yang juga terjadi di Aceh ini, dan memenuhi hak-hak dari para korban, para ahli waris korban, dan juga mendirikan monumen ini untuk dikelola bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam harapan monumen ini membawa manfaat bagi masyarakat setempat dan masyarakat Aceh kepada apa yang bisa dikenal oleh korban terhadap monumen yang telah dimudah seperti ini? Ya, monumen memang biasa didirikan oleh negara dengan banyak negara melakukan hal yang sama sebagai suatu peringatan sebenarnya atas peristiwa yang terjadi di masa yang lalu, dan juga dapat memetik beberapa hikmah atas kejadian-kejadian itu. Jadi pelajaran bagi kita bersama dan satu komitmen untuk tidak mengulangi kasus yang terjadi di masa yang lalu itu sampai kita melihat ke depan
membangun satu masyarakat yang bisa diberikan kasih manusia dan sekaligus juga bisa dijadikan sebagai tempat masyarakat melakukan banyak kegiatan aktivitas yang khususnya di PD yang malah itu memang harus dilengkapi oleh pemerintah termasuk juga pengadaan listrik dan kemudian biaya pemeliharaan perawatan semoga monumen ini selamanya akan tetap ada dan menjadi kenangan bagi kita semua. Bagaimana dengan tuntutan anak korban dan korban juga tadi yang dibacakan di depan? Ya, terhadap 12 kasus pelanggaran HAM yang berat yang telah diakui dan diumumkan oleh pemerintah Presiden Jokowi yang lalu itu diteruskan oleh pemerintah sekarang dan juga akan diteruskan oleh pemerintah yang akan datang. Dan di situ ada program-program untuk memenuhi hak-hak para korban dan keluarganya, termasuk dari pendidikan, kesehatan, kesejahteraan dan hari ini juga sebenarnya pemerintah sudah menunaikan kewajiban itu melakukan evaluasi kemudian sambutan kepada korban dan juga kepada masyarakat di sekitar rumah gedung ini dan itu dikoordinasikan oleh pemerintah. Misalnya hak untuk mendapatkan pendidikan itu akan dipenuhi oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, kemudian hak untuk mendapatkan perawatan kesehatan dan lain-lain oleh karena lintas kementerian dan lintas pemerintah pusat dan daerah maka dikoordinasikan oleh koordinator untuk menangani masalah. Bagaimana dengan langkah hukum? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.